Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Saya di sini sebagai moderator ingin memoderatorikan presentasi dari kelompok 12 yang mana materinya tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, yang dimana anggota kelompoknya ada saudara Billy Januari, saudara Devi Setia, dan ada saudara Cecep Ilham. Langsung saja supaya menghemat waktu. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Billy Januari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator Buku Bintang. Di sini saya akan memaparkan pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tahan tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kena menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional menurut para ahli yaitu satu, menurut Sesquad pada 1960, ketahanan nasional adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Menurut Lemhanas pada 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membayangkan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. 3. Menurut SK Menhankam, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan nasional. Menurut GBHN 1978 sampai 1997, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. 5. Menurut Surandinata pada 2005, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan gangguan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai wilayah yang cukup luas serta sumber kekayaan alam yang baik yang ada di daratan maupun di lautan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, bukan berarti mengakhiri semua niat buruk bangsa lain untuk menjajah kembali. Oleh karena itu, bangsa ini harus selalu waspada terhadap ancaman. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk merangkum, mengarahkan dan mewarnai segenap kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa karena potensinya yang besar dilihat dari wilayah yang luas dan kekayaan alam yang banyak. Beberapa ancaman dalam
dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja harus didasari oleh segenap landasan baik, landasan ideal, konstitusional, dan wawasan visional. B. Landasan-landasan ketahanan nasional. 1. Pancasila sebagai landasan ideal dalam kapasitasnya sebagai ideologi. Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrar segenap bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata material maupun spiritual. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bertolak dari Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang sekaligus mengandung cita-cita hukum yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Maka UUD 1945 sendiri merupakan keputusan politik ini kemudian diturunkan dalam norma-norma konstitusional perundangan untuk menentukan sistem negara dengan bentuk-bentuk konsep pelaksanaannya secara spesifik. C. Hakikat ketahanan nasional dan hakikat konsepsi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. D. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdasarkan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional antara lain. 1. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional, intersektoral maupun multidisiplin. 2. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang disusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Qaulullah 2003. 1. Asas kesejahteraan dan keagamaan. 2. Asas komprehensif integral menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Asas kekeluargaan. Berikut adalah dasar sistem pertahanan Indonesia dalam UUD 1945. F. Sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri, maksudnya adalah sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit rincian lagi. Tadi saudara Dwi sudah menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, hakikat ketahanan nasional, dan hakikat konsepsi ketahanan nasional, dan fungsi ketahanan nasional dan asas ketahanan nasional. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Devi Selvia
Pada saudari Deti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Billy. Kelanjutannya itu mengenai sifat ketahanan nasional. Jadi sifat ketahanan nasional ini dibagi menjadi empat kriteria. Yang pertama ada mandiri, yaitu percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerahkan serta bertumbuh pada identitas, integritas kepribadian serta keunggulan nasional. Yang kedua ada dinamis, yang artinya tidak tetap atau terus berubah-ubah, tidak tentu. Yang ketiga dari bawah, yaitu keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa yang diperhatikan pihak lain. Dan yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama, yaitu maksudnya adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan juga kepribadian bangsa. Dengan kata lain, konsep ketahanan nasional Indonesia tidak konfrontatif serta tidak mengutamakan kekuatan fisik belaka, melainkan lebih kepada sikap konsultatif dan kerjasama yang berdasarkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan Pancasila. Senada dengan pendapat di atas, menurut Tontowi, sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama ada manunggal, yang kedua wawasan mendalam, yang ketiga berkewibawaan, lalu berubah dan berwaktu, tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan, percaya pada diri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Selanjutnya unsur-unsur ketahanan nasional, jadi unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu negara, kekuatan nasional suatu negara, terdiri dari beberapa aspek yang akan saya sebutkan ini menurut dari ahli. Jadi saya akan menjelaskan dari beberapa ahli saja, tidak semua. Yang pertama ada unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau. Menurut beliau, unsur ketahanan nasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor tetap atau stable faktor, yaitu geografi dan sumber daya alam, dan yang kedua faktor yang berubah atau dinamis faktor, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, model nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Yang kedua ada unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray. Menurut beliau, unsur dari kekuatan nasional juga terbagi menjadi dua. Yang pertama tangible factor, terdiri atas penduduk, kemampuan militer, dan juga industrinya. Selanjutnya ada intangible factor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepribadian. Yang ketiga ada unsur kekuatan nasional menurut Palmer dan Perkins. Kalau menurut mereka, unsur kekuatan nasional itu terdiri atas tanah, sumber daya alam, struktur politik, budaya, dan moral. Dan unsur kekuatan nasional model Indonesia. Unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan GATRA dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang GATRA dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Jadi Trigatra adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Lalu Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Selanjutnya metode Astagatra. Jadi dalam usaha mencapai tujuan nasional untuk menghadapi ATHG, sehingga diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan. Sebagai manusia berbudaya, mengadakan hubungan dengan alam sekitar dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Hubungan-hubungan itu adalah yang pertama ada hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu agama, hubungan manusia dengan cita-cita, yaitu ideologi, hubungan manusia dengan kekuasaan dinamakan politik, hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan dinamakan ekonomi, hubungan manusia dengan manusia lain dinamakan sosial, hubungan manusia dengan rasa keindahan dinamakan seni budaya, hubungan manusia dengan pemanfaatan alam disebut iptek. Lalu ada hubungan manusia dengan rasa aman yang dinamakan dengan hankam, dengan lingkungannya pada hakikatnya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Kehidupan nasional dapat dibagi lagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ilmiah yang meliputi lokasi geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta kemampuan para penduduknya.
Yang kedua ada aspek alamiah yang terdiri dari 3 aspek yang dikenal dengan istilah Trigatra. Jadi Trigatra ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah posisi dan lokasi geografi negara. Jadi secara geografis, wujud negara dan kehidupan negara yang dikelilingi daratan seperti Laos. Jadi Laos itu seperti yang kita tahu merupakan salah satunya negara di Asia yang tidak memiliki lautan. Jadi dia diapit oleh negara-negara lain. Selanjutnya ada negara daratan dengan sebagian perairan laut seperti Irak, Brunei, negara pulau seperti Australia dan Malagasy, lalu negara kepulauan atau archipelagic stage misalnya seperti Indonesia. Bentuk, keadaan dan lokasi geografi suatu negara mempengaruhi kehidupan bangsa yang dalam menyelenggarakan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada kekayaan dan keadaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah sumber dan potensi alam yang didapatkan dari bumi, lautan, dan udara yang berada di wilayah negara tersebut. Kekayaan alam itu meliputi flora, fauna, atau tambang yang keberadaannya bisa dilihat di atmosfer, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Kekayaan alam itu ada yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Lalu selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah atau suatu negara. Jadi manusia melalui tindakan yang merupakan faktor penentu terciptanya ketahanan nasional yang baik. Artinya penyelenggaraan negara yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya tergantung pada faktor manusia itu sendiri. Hal yang terkait dengan keadaan penduduk yang pertama adalah ada jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Lalu komposisi penduduk atau susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dan yang terakhir ada persebaran penduduk. Jadi keadaan penduduk sangat berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja, pengolahan kekayaan alam, bentuk pengaruh pula terhadap persoalan yang mampu mengelola harga. Oleh karena itu, agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan, diperlukan keadaan penduduk yang memadai, baik itu jumlah, komposisi, maupun persebarannya. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Devi Satria. Baik, tanpa berlama-lama, lanjut saja kepada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Ilham. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan memaparkan tentang pemaparan terakhir dari kelompok kami. Yang pertama adalah mengenai aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama aspek ideologi, yang kedua adalah aspek politik, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya, dan yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Yang pertama, aspek ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai prinsip atau prinsip yang dijadikan dasar atau pemberian arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan dan mengembangkan hidup dan berkehidupan sosial suatu bangsa ataupun negara. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan ideologi, akan semakin tinggi ketahanan di bidang ideologi. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. Kemudian yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebagai sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Kemudian yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat menyejahterakan keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Kemudian terakhir, mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek politik.
Dalam ketahanan aspek politik luar negeri berkenaan dengan hal berikut, yaitu satu, hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan dan meningkatkan citra politik Indonesia dan memantapkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan negara maju sesuai dengan kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga, citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi dan diplomasi, lobby internasional, pertukaran pemuda dan kegiatan olahraga. Kemudian di ketahanan politik dalam negeri, dalam rangka mewujudkan ketahanan politik dalam negeri diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata di seluruh wilayah negara. Ketahanan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketahanan nasional. Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang penting yang diantaranya lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem ekonomi diarahkan untuk memakmurkan rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian kedua, ekonomi kerakyatan harus menghindari yang pertama free ride atau menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Yang kedua, sistem elitisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga, tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang bertentangan dengan cita-cita suatu keadilan. Dan keempat, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian, industri, dan jasa. Kemudian yang keempat adalah aspek sosial dan budaya. Ketahanan sosial dan budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG dari yang datang dari luar maupun yang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dalam dan kelangsungan hidup tanpa negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian postur kekuatan ketahanan dan keamanan. Postur kekuatan pertahanan keamanan atau HANKAM mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, gelar dan gelar kekuatan. Dalam mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewajiban, dan kewilayahan dan politik. Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah keamanan pertahanan. Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedangkan keamanan dalam negeri diserahkan kepada Polri. TNI dapat dilibatkan untuk menangani masalah dalam negeri jika Polri tidak mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.
Kemudian poin K, yaitu keberhasilan tentang ketahanan nasional. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara dalam model NKRI yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 1945, dan landasan nasional Wasa Nusantara. Dalam wujudnya ketahanan nasional diperlukan kesadaran oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satunya yaitu memiliki semangat perjuangan non-fisik berupa keulatan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala hal-hal baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam. Kemudian poin I tentang bentuk konsep ketahanan nasional Indonesia sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografik negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan strategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana melakukan strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, akan tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi berdasarkan Badan Penataran B7 Pusat 1996 ada 5 poin. Yang pertama adalah ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua adalah ketahanan politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi, yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri dan yang bebas serta aktif. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan ekonomi, yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional. Kemudian yang keempat adalah ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya yaitu bangsa Indonesia yang menjiwai keberadaan nasional yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah pertahanan keamanan, yaitu kondisi budaya dan mental bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Kemudian poin yang terakhir atau peran dari kelompok kami yaitu tentang Indonesia dan perdamaian dunia. Peran serta Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka untuk membawa perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, beranabadi, dan keadilan sosial. Partisipasi Indonesia dalam OPP telah memberikan bobot terhadap hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas serta aktif. Yang pertama kali berpartisipasi di UNEF tahun 1957 ini secara aktif telah mengirimkan 22 kontingen dalam aktivitas OPP PBB untuk membantu menegakkan perdamaian di berbagai penjuru dunia. Hingga saat ini Indonesia masih aktif berpartisipasi dalam perdamaian di berbagai penjuru dunia. Contohnya seperti perdamaian PBB di Republik Demokrat Kongo atau MONUC, kemudian Sierra Leone, UNAMSIL, kemudian Liberia ada UNMIL, dan Georgia ada UNAMID. Pengiriman OPP di bawah bendera PBB menunjukkan komitmen dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai, sehingga memberi bobot terhadap penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas serta aktif. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan hubungan yang aktif serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari presentator.
Mungkin tadi sudah dijelaskan dan sudah dikumpulkan materi dari kelompok 12 mengenai ketahanan nasional. Sebelum kita sudahi presentasi kali ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang dihadapi oleh setiap bangsa dalam perjalanan sejarahnya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada umumnya suatu bangsa dapat mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi sehingga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negaranya dapat dipertahankan karena bangsa tersebut mempunyai ketahanan nasional. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional suatu bangsa akan selalu berubah atau berkembang sesuai dengan intensitas dan ekstensitas ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Dapat disimpulkan bahwa geostrategi Indonesia yang dirumuskan dalam wujud konsepsi pertahanan nasional merupakan strategi Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional tidak hanya diartikan sebagai konteks militer saja, melainkan lebih luas lagi seperti non-militer, perdagangan, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya. Tidak hanya berasal dari luar negeri, melainkan juga dari dalam negeri. Untuk itu, adanya ketahanan nasional agar Indonesia tetap eksis dalam politik, ideologis, ekonomis, sosial budaya, dan HAM. Mungkin sekian dari saya. Saya minta Muhammad Rafi sebagai moderator dan kelompok 12 sebagai presentator, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.